Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 3 SD Islam Al-Madinah. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini kalian dapat berjumpa lagi dengan Pak Aziz, tentunya masih di pelajaran yang sama yaitu fikih. Tepatnya kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Untuk itu, seperti biasa anak-anakku, mari kita buka dan awali pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang siapa saja orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan cara menggantinya. Yang kedua, kita akan membahas tentang hikmah atau manfaat dari mengerjakan puasa Ramadan. Anak-anakku, sebelum Pak Ais mulai, kalian bisa buka di buku paket yang sudah kalian miliki, tepatnya pada halaman 64 sampai 69. Tolong diperhatikan baik-baik. Untuk yang pertama, kita membahas tentang siapa saja orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan dan cara menggantinya. 1 adalah orang yang sedang sakit sehingga dirinya tidak mampu mengerjakan puasa, dia boleh tidak puasa Ramadan. Namun nanti kalau dia sudah sehat, dia harus menggantinya. Menggantinya gimana Pak Ayes? Dengan cara puasa qadha di lain hari. Nah, jumlah puasa qadhanya gimana? Sesuai dengan puasa yang ditinggalkan. Misalkan kalian ketika Ramadan ada yang sakit, ya toh, sehingga tidak kuat untuk puasa. Jadi kemudian dia tidak puasa selama 3 hari, ya toh, karena harus minum obat dan lain sebagainya, ya toh. Maka nanti di luar Ramadan dia harus mengganti puasanya sebanyak berapa hari? 3 hari sesuai dengan yang ditinggalkan. Kemudian selanjutnya orang yang diperbolehkan tidak berpuasa adalah orang yang dalam perjalanan jauh atau disebut dengan musafir, ya toh. Orang yang dalam perjalanan jauh boleh tidak puasa, ya toh, tapi harus mengganti. Menggantinya dengan apa? Sama dengan puasa qadha atau puasa di lain hari. Misalkan karena mudik jauh, ya toh, butuh tenaga yang ekstra, ya toh, ketika perjalanan jauh, maka dia boleh tidak puasa, tapi nanti mengganti sesuai dengan hari yang ditinggalkan, puasa qadhanya di lain hari di luar Ramadan, ya. Pak, kalau perjalanannya cuma dekat-dekat saja, misalkan kalian pergi ke pasar, ya toh, dari rumah pergi ke pasar itu kan dekat, atau pergi kemana yang dekat gimana? Boleh Pak, nggak puasa? Ya nggak boleh, ya toh. Di sini yang diperbolehkan adalah yang perjalanan jauh. Kemudian selanjutnya yang diperbolehkan untuk tidak puasa adalah ibu yang sedang hamil atau menyusui. Ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui, dia boleh tidak puasa. Karena mungkin khawatir, ya toh, dengan keadaan dirinya yang sedang hamil, atau khawatir dengan keadaan bayi yang dikandung atau yang disusuinya, ya toh. Nanti kalau ibunya puasa khawatir terjadi apa-apa, maka boleh tidak puasa. Lalu cara menggantinya gimana Pak? Nah, ketika dia hamil atau menyusui itu khawatir dengan dirinya sendiri, alias dirinya memang tidak kuat puasa, maka menggantinya dengan puasa qadha saja, puasa di lain hari saja, sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak puasa. Tapi kalau dia tidak puasa itu gara-gara khawatir dengan bayi yang dikandungnya,
atau janin yang dikandungnya ataupun bayi yang sedang disusunya. Wah, nanti kalau aku puasa gimana ya dengan anakku yang masih kecil ini, atau dengan kandunganku yang masih di dalam perut ini. Nah, kalau khawatir karena bayi atau janinnya, maka cara menggantinya adalah dengan puasa qadha dan membayar fidyah. Nah, jadi caranya dua. Selain dia mengganti di hari lain dengan puasa qadha, dia juga harus membayar fidyah, ya toh. Membayar fidyah itu gimana Pak Ayes? Membayar fidyah itu kita berinfak, ya toh, sebanyak 3/4 liter beras atau dengan makanan yang mengenyangkan kepada orang miskin, kepada fakir miskin yang membutuhkan, ya toh, itu namanya membayar fidyah. Jadi ingat ya anak-anak ya, kalau ibu hamil itu khawatir dengan dirinya sendiri, dia hanya puasa qadha di lain hari. Tapi kalau khawatir karena dengan keselamatan atau kesehatan bayi atau janinnya, maka dia harus puasa qadha dan membayar fidyah. Kemudian yang terakhir, orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa adalah kakek nenek atau orang yang sudah tua renta, yang dirinya tidak kuat lagi untuk puasa, ya toh, misalkan mbah-mbah yang sudah pikun, ya toh, itu kan sudah tidak punya kemampuan untuk puasa. Bahkan habis makan saja bisa lupa, ya toh, kalau dia sudah makan, padahal habis bakso 1 mangkok misalkan, karena sudah tua renta, sudah pikun. Nah, orang-orang yang seperti itu gimana Pak? Dia boleh tidak puasa, ya toh, tapi dia harus mengganti. Lah, kalau orang yang tua renta ini menggantinya gimana? Dengan membayar fidyah saja. Karena kan nggak mungkin mereka bisa kuat di puasa di lain hari atau puasa qadha, karena memang sudah kemampuan kesehatannya sudah nggak mampu, maka dia membayar fidyah tadi, ya toh, 1 harinya 3/4 liter beras atau sebanyak makanan yang mengenyangkan diberikan kepada fakir miskin, ya toh, dihitung disesuaikan dengan jumlah hari yang tidak atau yang dia tinggalkan tidak berpuasa tadi. Itu ya anak-anak, untuk orang yang diperbolehkan tidak puasa dan cara menggantinya. Untuk sekarang kita akan membahas tentang hikmah atau manfaat dari puasa. Salah satu hikmah yang pertama adalah mendidik manusia untuk lebih bersabar. Nah, biasanya kalau orang puasa dia akan lebih bisa mengkondisikan emosinya, nggak mudah marah, ya toh. Karena memang tujuan puasa itu kan untuk menahan hawa nafsu, ya toh, untuk menahan diri dari godaan setan dan lain sebagainya. Maka otomatis dia akan lebih sabar. Yang kedua adalah meningkatkan derajat ketakwaannya kepada Allah, ya toh. Karena tujuan puasa kemarin dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi orang yang berpuasa otomatis ketakwaannya akan naik, ya toh, meningkat di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga adalah menyehatkan badan. Nah, orang yang berpuasa itu menyehatkan badan. Iya, kalian bisa lihat ini di beberapa penelitian, ya toh, oleh dokter-dokter ahli. Ternyata dengan berpuasa badan kita itu lebih sehat, ya toh. Ya misalkan kita harus menahan makan dan minum selama berapa jam itu kalau di Indonesia itu, dari pagi sampai sampai sore itu sekitar 12 jam ya. Nah, itu ternyata mengistirahatkan sistem metabolisme tubuh, ya toh, sehingga yang biasanya kalau hari biasa itu kerja terus karena kita makan minum terus. Nah, selama puasa ini mereka akan lebih beristirahat. Nah, ibarat kalau mesin motor itu ya perlu waktunya istirahat, gak dipakai terus. Kalau dipakai terus kan akhirnya bobrok, ya toh, mesin motor. Ada waktunya untuk didinginkan, ya toh, untuk diistirahatkan. Begitu juga dengan tubuh kita. Itu salah satunya. Tapi banyak lagi manfaat yang diperoleh ketika kita berpuasa, terlebih untuk kesehatan kita.
Kemudian yang selanjutnya, hikmah puasa lagi adalah menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Dengan kita berlapar-lapar, berdahaga, ya toh, menahan makan minum, kita akan merasakan bagaimana dengan mereka yang dalam tanda kutip fakir miskin yang tidak bisa makan, setiap hari hanya bisa makan sekali, ya toh, karena memang mereka tidak punya penghasilan, karena mereka miskin. Kita akan merasakan itu, sehingga ketika kita bertemu dengan mereka, kita akan bisa lebih untuk menghargai mereka dan bisa lebih untuk juga menolong mereka, ya toh? Karena kita merasakan derita yang mereka rasakan ketika mereka harus menahan makan dan minum dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, hikmah dari puasa adalah melindungi diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya toh? Tadi ada kaitannya dengan yang pertama, yaitu kita bersabar. Ya, dengan orang yang bersabar otomatis ketika dia mau berbuat jahat, mau berbuat buruk, ya toh, mau berbuat perbuatan yang keji dan mungkar, dia akan menahan diri, ya toh. Dia akan ingat, oh, aku sedang puasa Ramadan, masa aku dalam tanda kutip berbuat jahat, ya toh, marah dan lain sebagainya, kemudian usil dan sebagainya, maka dirinya akan lebih waspada, sehingga ketika dia mau melakukan kejahatan, dia akan tertahan, ya toh, karena dia ingat dia sedang berpuasa. Itu ya anak-anakku, hikmah dari mengerjakan puasa Ramadan. Semoga apa yang Pak Ais sampaikan bisa kalian pahami. Jika kalian masih ada pertanyaan atau yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung tanyakan kepada Pak Ais lewat nomor WA-nya Pak Ais. Itu saja. Mari kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dan tetap semangat untuk anak-anak.